Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K untuk formasi pengelola layanan operasional dengan materi kompetensi teknis atau SKB bagian yang kedua. Langsung saja untuk soal yang pertama. Seorang pengelola layanan operasional sedang melakukan inventarisasi sarana dan prasarana di instansinya. Dalam proses tersebut, ia menemukan beberapa aset yang tidak tercatat dalam daftar inventaris sebelumnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh pengelola layanan operasional tersebut adalah A. Mengabaikan aset tersebut karena tidak tercatat sebelumnya. B. Mencatat aset baru tersebut tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. C. Melakukan verifikasi pendataan dan pencatatan aset baru sesuai prosedur. D. Melaporkan temuan tersebut kepada atasan tanpa tindak lanjut. E. Menghapus aset tersebut dari daftar inventaris. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan verifikasi, pendataan, dan pencatatan aset baru sesuai prosedur. Hal ini penting untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data inventaris. Pengelola layanan operasional bertanggung jawab untuk memastikan semua aset tercatat dengan benar termasuk aset yang baru ditemukan. Berikutnya soal nomor 2. Dalam proses penyusunan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, seorang pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan faktor penting dalam penyusunan rencana tersebut? A. Anggaran yang tersedia. B. Kondisi dan usia sarana prasarana. C. Frekuensi penggunaan sarana prasarana. D. Rekomendasi dari pihak ketiga yang tidak berkompeten. E. Prioritas kebutuhan instansi. Jawaban yang tepat adalah D. Rekomendasi dari pihak ketiga yang tidak berkompeten bukan merupakan faktor penting dalam penyusunan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan meliputi anggaran, kondisi dan usia sarana prasarana, frekuensi penggunaan, dan prioritas kebutuhan instansi. Pengelola layanan operasional harus mengandalkan data dan informasi yang akurat, serta rekomendasi dari pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Berikutnya soal nomor 3. Pengelola layanan operasional di sebuah instansi pemerintah menemukan bahwa beberapa komputer kantor mengalami kerusakan ringan. Dalam situasi ini, langkah yang paling efisien dan efektif untuk dilakukan adalah A. Langsung membeli komputer baru untuk menggantikan yang rusak. B. Melakukan perbaikan sendiri tanpa mempertimbangkan garansi. C. Mengabaikan kerusakan dan tetap menggunakan komputer tersebut. D. Memeriksa status garansi lalu menghubungi penyedia layanan resmi jika masih berlaku. E. Menunggu hingga semua komputer rusak, baru melakukan tindakan. Jawaban yang tepat adalah D. Langkah yang paling efisien dan efektif adalah memeriksa status garansi terlebih dahulu, kemudian menghubungi penyedia layanan resmi jika garansi masih berlaku. Hal ini akan menghemat biaya perbaikan dan memastikan bahwa komputer diperbaiki oleh teknisi yang kompeten. Jika garansi sudah tidak berlaku, pengelola layanan operasional dapat mempertimbangkan opsi perbaikan internal atau eksternal yang paling cost efektif. Berikutnya soal nomor 4. Dalam konteks inventarisasi dan pendataan sarana prasarana, apakah yang dimaksud dengan kodifikasi aset? A. Proses penyusunan laporan keuangan aset. B. Pemberian nomor urut pada setiap aset.
C. Pengelompokan aset berdasarkan jenisnya. D. Pemberian identitas unik pada setiap aset untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan. E. Proses penilaian kondisi aset. Jawaban yang tepat adalah D. Kodifikasi aset adalah proses pemberian identitas unik pada setiap aset untuk memudahkan pelacakan dan pengelolaan. Kode ini biasanya terdiri dari kombinasi angka dan atau huruf yang merepresentasikan informasi seperti jenis aset, lokasi, tahun perolehan, dan nomor urut. Kodifikasi membantu pengelola layanan operasional dalam mengidentifikasi, melacak, dan mengelola aset dengan lebih efisien. Berikutnya soal nomor 5. Seorang pengelola layanan operasional diminta untuk menyusun rencana pemeliharaan preventif untuk sistem pendingin udara di kantor. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam rencana pemeliharaan preventif yang efektif? A. Jadwal pembersihan filter secara berkala. B. Pemeriksaan dan pembersihan saluran udara tahunan. C. Pengecekan refrigeran setiap 6 bulan. D. Menunggu hingga sistem mengalami kerusakan sebelum melakukan pemeriksaan. E. Pelumasan komponen yang bergerak sesuai rekomendasi pabrik. Jawaban yang tepat adalah D. Menunggu hingga sistem mengalami kerusakan sebelum melakukan pemeriksaan bukanlah bagian dari rencana pemeliharaan preventif yang efektif. Pemeliharaan preventif bertujuan untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang umur peralatan dengan melakukan perawatan rutin sebelum masalah terjadi. Semua opsi lain merupakan contoh tindakan pemeliharaan preventif yang tepat untuk sistem pendingin udara. Berikutnya soal nomor 6. Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, seorang pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan prinsip value for money. Apakah yang dimaksud dengan prinsip ini? A. Selalu memilih opsi dengan harga terendah. B. Mengutamakan kualitas tanpa mempertimbangkan biaya. C. Menyeimbangkan antara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan. D. Membeli barang dengan merek terkenal untuk menjamin kualitas. E. Menghabiskan seluruh anggaran yang tersedia. Jawaban yang tepat adalah C. Prinsip value for money dalam pengadaan sarana prasarana merujuk pada keseimbangan antara ekonomi yaitu harga yang wajar, efisiensi yaitu penggunaan sumber daya yang optimal, dan efektivitas yaitu mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelola layanan operasional harus memastikan bahwa pengadaan tidak hanya mempertimbangkan harga terendah, tetapi juga kualitas, daya tahan, dan kesesuaian dengan kebutuhan instansi. Berikutnya soal nomor 7. Pengelola layanan operasional sedang melakukan analisis kebutuhan pengadaan komputer baru untuk kantor. Faktor manakah yang paling tidak relevan dalam analisis tersebut? A. Spesifikasi teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi kantor. B. Anggaran yang tersedia untuk pengadaan. C. Jumlah pegawai yang membutuhkan komputer. D. Tren desain terbaru komputer di pasaran. E. Kompatibilitas dengan infrastruktur IT yang ada. Jawaban yang tepat adalah D. Dalam analisis kebutuhan pengadaan komputer baru, tren desain terbaru komputer di pasaran merupakan faktor yang paling tidak relevan. Pengelola layanan operasional harus fokus pada faktor-faktor yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dan efisiensi operasional, seperti spesifikasi teknis yang dibutuhkan, anggaran yang tersedia, jumlah pegawai yang membutuhkan, dan kompatibilitas dengan infrastruktur yang ada. Desain estetika bukan prioritas utama dalam pengadaan peralatan kantor. Selanjutnya soal nomor 8. Dalam konteks pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana, apa yang dimaksud dengan pemeliharaan korektif?
A. Pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal. B. Perbaikan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan. C. Pemeliharaan yang bertujuan untuk meningkatkan performa aset. D. Pemeriksaan berkala untuk mencegah kerusakan. E. Penggantian komponen sebelum masa pakainya habis. Jawaban yang tepat adalah B. Pemeliharaan korektif adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan pada sarana atau prasarana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi aset di kondisi normal setelah mengalami kerusakan. Berbeda dengan pemeliharaan preventif yang dilakukan secara rutin untuk mencegah kerusakan, pemeliharaan korektif bersifat reaktif terhadap masalah yang sudah terjadi. Berikutnya soal nomor 9. Seorang pengelola layanan operasional mendapati bahwa beberapa printer di kantornya sering mengalami masalah. Ia memutuskan untuk mengimplementasikan sistem pemantauan kondisi untuk printer-printer tersebut. Apa manfaat utama dari implementasi sistem ini? A. Mengurangi biaya pembelian printer baru. B. Meningkatkan kecepatan cetak printer. C. Mengidentifikasi masalah potensial sebelum terjadi kerusakan serius. D. Menghilangkan kebutuhan akan pemeliharaan rutin. E. Meningkatkan kualitas hasil cetak. Jawaban yang tepat adalah C. Manfaat utama dari implementasi sistem pemantauan kondisi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum terjadi kerusakan serius. Sistem ini memungkinkan pengelola layanan operasional untuk melakukan pemeliharaan prediktif yang dapat mengurangi downtime, memperpanjang umur peralatan, dan mengoptimalkan biaya pemeliharaan. Dengan mendeteksi tanda-tanda awal masalah, tindakan korektif dapat diambil sebelum kerusakan menjadi lebih parah dan mahal untuk diperbaiki. Berikutnya soal nomor 10. Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, pengelola layanan operasional harus memahami konsep Total Cost of Ownership atau TCO. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen TCO? A. Biaya pembelian awal. B. Biaya operasional selama masa pakai. C. Biaya pemeliharaan dan perbaikan. D. Biaya pelatihan untuk pengguna. E. Harga jual kembali di pasar sekunder. Jawaban yang tepat adalah E. Harga jual kembali di pasar sekunder bukan merupakan komponen dari Total Cost of Ownership atau TCO. TCO adalah konsep yang digunakan untuk menghitung biaya keseluruhan kepemilikan suatu aset selama masa pakainya, yang meliputi biaya pembelian awal, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan perbaikan, serta biaya pelatihan untuk pengguna. Meskipun harga jual kembali dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, ini tidak termasuk dalam perhitungan TCO karena merupakan potensi pemasukan di masa depan, bukan biaya yang dikeluarkan selama kepemilikan. Selanjutnya soal nomor 11. Pengelola layanan operasional sedang melakukan analisis untuk menentukan apakah lebih baik memperbaiki atau mengganti sebuah mesin fotokopi yang sudah tua. Pendekatan analisis manakah yang paling tepat digunakan dalam situasi ini? A. Analisis SWOT. B. Analisis break-even point. C. Analisis cost-benefit. D. Analisis Porter 5 Force. E. Analisis PESTEL. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam situasi ini, pendekatan analisis yang paling tepat adalah analisis cost-benefit atau analisis biaya manfaat. Analisis ini memungkinkan pengelola layanan operasional untuk membandingkan biaya dan manfaat dari dua opsi, memperbaiki mesin yang ada atau menggantinya dengan yang baru. Analisis ini akan memperhitungkan faktor-faktor seperti biaya perbaikan,
biaya pembelian mesin baru, biaya operasional, efisiensi, dan potensi downtime. Dengan analisis ini, keputusan dapat diambil berdasarkan opsi yang memberikan nilai terbaik dalam jangka panjang. Berikutnya soal nomor 12. Dalam konteks penghapusan dan pemusnahan sarana prasarana yang tidak layak pakai, apa yang dimaksud dengan lelang? A. Proses pemusnahan fisik aset yang sudah tidak bernilai. B. Penjualan aset kepada pihak yang menawar harga tertinggi melalui proses terbuka. C. Pemindahan aset ke instansi pemerintah lain yang membutuhkan. D. Penghapusan aset dari daftar inventaris tanpa tindak lanjut. E. Penyimpanan aset di gudang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam konteks penghapusan dan pemusnahan sarana prasarana, lelang merujuk pada proses penjualan aset kepada pihak yang menawar harga tertinggi melalui proses terbuka. Ini adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghapuskan aset yang masih memiliki nilai ekonomis tetapi sudah tidak dibutuhkan atau tidak layak pakai oleh instansi. Proses lelang harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan akuntabilitas dan mendapatkan nilai terbaik bagi instansi. Berikutnya soal nomor 13. Seorang pengelola layanan operasional sedang melakukan inventarisasi peralatan kantor menggunakan sistem barcode. Apa keuntungan utama penggunaan sistem ini dibandingkan dengan metode pencatatan manual? A. Mengurangi kesalahan input data dan meningkatkan efisiensi pendataan. B. Menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pengecekan fisik aset. C. Memperpanjang umur pakai peralatan kantor. D. Meningkatkan nilai jual kembali peralatan kantor. E. Mengurangi biaya pembelian peralatan baru. Jawaban yang tepat adalah A. Keuntungan utama penggunaan sistem barcode dalam inventarisasi peralatan kantor adalah mengurangi kesalahan input data dan meningkatkan efisiensi pendataan. Sistem ini memungkinkan pengelola layanan operasional untuk memindai barcode pada setiap item, yang secara otomatis memasukkan data ke dalam sistem inventaris. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan pengetikan, mempercepat proses pendataan, dan memudahkan pelacakan aset. Namun, perlu diingat bahwa sistem ini tidak menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pengecekan fisik aset secara berkala. Berikutnya soal nomor 14. Dalam penyusunan rencana pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, pengelolaan layanan operasional harus mempertimbangkan siklus hidup aset. Urutan yang benar dari tahapan siklus hidup aset adalah A. Perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan. B. Pengadaan, perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan. C. Perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penggunaan, penghapusan. D. Pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, perencanaan, penghapusan. E. Perencanaan, pemeliharaan, pengadaan, penggunaan, penghapusan. Jawaban yang tepat adalah A. Urutan yang benar dari tahapan siklus hidup aset adalah perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Pemahaman tentang siklus hidup aset ini penting bagi pengelola layanan operasional dalam menyusun rencana pemeliharaan yang komprehensif. Perencanaan dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan kebutuhan, setelah itu dilakukan pengadaan aset sesuai rencana. Selama masa penggunaan, aset perlu dipelihara secara rutin. Akhirnya ketika aset sudah tidak layak atau tidak diperlukan lagi, dilakukan penghapusan. Berikutnya soal nomor 15. Pengelola layanan operasional menemukan bahwa beberapa komputer di kantornya memiliki software yang tidak berlisensi.
Tindakan apa yang paling tepat dilakukan dalam situasi ini? A. Mengabaikan temuan tersebut karena bukan tanggung jawabnya. B. Menghapus semua software tidak berlisensi tanpa mempertimbangkan dampaknya. C. Melaporkan temuan kepada atasan dan merekomendasikan pengadaan lisensi yang sah. D. Mengganti semua komputer dengan yang baru untuk menghindari masalah. E. Meminta karyawan untuk membeli lisensi software secara pribadi. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melaporkan temuan kepada atasan dan merekomendasikan pengadaan lisensi yang sah. Penggunaan software yang tidak berlisensi dapat mengakibatkan masalah hukum dan keamanan bagi instansi. Sebagai pengelola layanan operasional, penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hak cipta dan lisensi software. Dengan melaporkan temuan dan merekomendasikan solusi, pengelola layanan operasional menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam menangani masalah ini. Berikutnya soal nomor 16. Dalam konteks pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana, apa yang dimaksud dengan Mean Time Between Failures atau MTBF? A. Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan. B. Interval waktu rata-rata antara satu kerusakan dengan kerusakan berikutnya. C. Waktu maksimum yang diperbolehkan untuk sebuah aset tidak berfungsi. D. Periode garansi yang diberikan oleh produsen. E. Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti sebuah aset dengan yang baru. Jawaban yang tepat adalah B. Mean Time Between Failures atau MTBF adalah interval waktu rata-rata antara satu kerusakan dengan kerusakan berikutnya pada suatu aset atau sistem. Konsep ini penting untuk pemeliharaan preventif karena membantu pengelola layanan operasional untuk memperkirakan kapan suatu aset mungkin akan mengalami kerusakan. Dengan mengetahui MTBF, dapat disusun jadwal pemeliharaan yang lebih efektif untuk mencegah kerusakan dan memperpanjang umur pakai aset. Berikutnya soal nomor 17. Seorang pengelola layanan operasional diminta untuk mengimplementasikan sistem manajemen aset berbasis teknologi informasi. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari sistem tersebut? A. Peningkatan akurasi data inventaris. B. Kemudahan dalam melacak lokasi dan status aset. C. Otomatisasi penjadwalan pemeliharaan. D. Penghapusan kebutuhan untuk melakukan pengecekan fisik aset. E. Peningkatan efisiensi dalam pengambilan keputusan terkait aset. Jawaban yang tepat adalah D. Penghapusan kebutuhan untuk melakukan pengecekan fisik aset bukan merupakan manfaat dari sistem manajemen aset berbasis teknologi informasi. Meskipun sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aset, pengecekan fisik secara berkala tetap diperlukan untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi aset. Sistem teknologi informasi membantu dalam pengelolaan data dan perencanaan, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan inspeksi fisik yang penting untuk memastikan akurasi inventaris dan kondisi aset yang sebenarnya. Berikutnya soal nomor 18. Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, pengelola layanan operasional harus memahami konsep spesifikasi teknis. Apa yang dimaksud dengan spesifikasi teknis dalam konteks ini? A. Daftar harga dari berbagai pemasok untuk barang yang sama. B. Uraian detail tentang karakteristik dan persyaratan teknis barang yang akan diadakan. C. Jadwal pengiriman barang dari pemasok. D. Daftar pemasok yang direkomendasikan untuk pengadaan. E. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang. Jawaban yang tepat adalah
B. Spesifikasi teknis dalam konteks pengadaan sarana dan prasarana merujuk pada uraian detail tentang karakteristik dan persyaratan teknis barang yang akan diadakan. Ini mencakup informasi seperti dimensi, bahan, kapasitas, fitur, standar kualitas, dan persyaratan kinerja yang harus dipenuhi oleh barang tersebut. Spesifikasi teknis yang jelas dan akurat sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diadakan sesuai dengan kebutuhan instansi dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berikutnya soal nomor 19. Pengelola layanan operasional sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan predictive maintenance untuk pemeliharaan peralatan kantor. Apa perbedaan utama antara predictive maintenance dan preventive maintenance? A. Predictive maintenance dilakukan secara rutin, sementara preventive maintenance hanya dilakukan saat terjadi kerusakan. B. Predictive maintenance menggunakan data dan analisis untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan, sementara preventive maintenance dilakukan berdasarkan jadwal tetap. C. Predictive maintenance dapat cocok untuk peralatan berharga tinggi, sementara preventive maintenance cocok untuk semua jenis peralatan. D. Predictive maintenance selalu lebih murah daripada preventive maintenance. E. Predictive maintenance menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Jawaban yang tepat adalah B. Perbedaan utama antara predictive maintenance dan preventive maintenance adalah bahwa predictive maintenance menggunakan data dan analisis untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan, sementara preventive maintenance dilakukan berdasarkan jadwal tetap. Predictive maintenance memanfaatkan teknologi seperti sensor dan analisis data untuk memantau kondisi peralatan secara real-time dan memprediksi kapan pemeliharaan diperlukan. Ini memungkinkan pemeliharaan dilakukan hanya ketika benar-benar diperlukan, yang dapat mengoptimalkan biaya dan mengurangi downtime. Sebaliknya, preventive maintenance dilakukan secara rutin berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, terlepas dari kondisi aktual peralatan. Selanjutnya soal nomor 20. Dalam konteks penghapusan dan pemusnahan sarana prasarana yang tidak layak pakai, apa yang dimaksud dengan hibah? A. Penjualan aset dengan harga di bawah nilai pasar. B. Pemusnahan fisik aset yang sudah tidak bernilai. C. Pemindahan kepemilikan aset secara cuma-cuma kepada pihak lain. D. Penyimpanan aset di gudang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. E. Pengembalian aset kepada produsen atau pemasok. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam konteks penghapusan dan pemusnahan sarana prasarana, hibah merujuk pada pemindahan kepemilikan aset secara cuma-cuma kepada pihak lain. Ini adalah salah satu metode penghapusan aset yang masih memiliki nilai guna tetapi sudah tidak diperlukan oleh instansi. Hibah biasanya dilakukan kepada instansi pemerintah lain, lembaga pendidikan, atau organisasi non-profit yang dapat memanfaatkan aset tersebut. Proses hibah harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didokumentasikan dengan baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Berikutnya soal nomor 21. Seorang pengelola layanan operasional diminta untuk melakukan analisis kebutuhan ruang kerja di kantornya. Faktor manakah yang paling relevan dalam analisis tersebut? A. Tren desain interior terkini. B. Jumlah dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. C. Preferensi warna cat dinding yang disukai karyawan. D. Merek furniture yang paling populer di pasaran. E. Lokasi kantor pesaing terdekat. Jawaban yang tepat adalah B. Dalam melakukan analisis kebutuhan ruang kerja, faktor yang paling relevan adalah jumlah dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.
Ini mencakup pertimbangan seperti berapa banyak karyawan yang perlu diakomodasi, apakah pekerjaan memerlukan ruang khusus seperti ruang rapat atau laboratorium, dan bagaimana pola kerja karyawan, misalnya apakah mereka lebih banyak bekerja individu atau dalam tim. Faktor-faktor lain seperti tren desain, preferensi warna, atau merek furniture mungkin dipertimbangkan, tetapi tidak sepenting memastikan bahwa ruang kerja mendukung produktivitas dan efisiensi operasional. Berikutnya soal nomor 22. Dalam proses inventarisasi dan pendataan sarana prasarana, pengelola layanan operasional menemukan beberapa aset yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang jelas. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan dalam situasi ini? A. Mengabaikan aset tersebut dan tidak memasukkannya dalam daftar inventaris. B. Mencatat aset tersebut tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. C. Melakukan penelusuran riwayat aset dan berkonsultasi dengan bagian keuangan atau pengadaan untuk klarifikasi. D. Menghapus aset tersebut dari daftar inventaris tanpa prosedur formal. E. Mengasumsikan bahwa aset tersebut adalah milik pribadi karyawan. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan penelusuran riwayat aset dan berkonsultasi dengan bagian keuangan atau pengadaan untuk klarifikasi. Sebagai pengelola layanan operasional, penting untuk memastikan bahwa semua aset yang ada di instansi tercatat dengan benar dan memiliki dokumen kepemilikan yang jelas. Penelusuran riwayat dapat meliputi pengecekan catatan pengadaan lama, wawancara dengan staf senior, atau penelusuran dokumen terkait. Konsultasi dengan bagian keuangan atau pengadaan dapat membantu mengklarifikasi status kepemilikan aset. Jika setelah penelusuran status aset tetap tidak jelas, maka perlu diambil langkah-langkah sesuai prosedur yang berlaku untuk menyelesaikan masalah ini. Berikutnya soal nomor 23. Pengelola layanan operasional sedang menyusun rencana pemeliharaan untuk sistem pendingin udara atau AC di kantornya. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh pemeliharaan prediktif untuk sistem AC? A. Mengganti filter AC setiap bulan. B. Membersihkan kondensor AC setiap 3 bulan. C. Menggunakan sensor untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time. D. Mengganti seluruh unit AC setiap 5 tahun. E. Mematikan AC setiap akhir pekan untuk menghemat energi. Jawaban yang tepat adalah C. Menggunakan sensor untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time merupakan contoh pemeliharaan prediktif untuk sistem AC. Pemeliharaan prediktif menggunakan teknologi dan data untuk memprediksi kapan peralatan mungkin akan mengalami masalah atau membutuhkan pemeliharaan. Dengan memantau parameter kinerja AC secara real time, pengelola layanan operasional dapat mengidentifikasi tren atau penyimpangan yang mungkin mengindikasikan masalah yang akan datang, sehingga dapat mengambil tindakan sebelum kerusakan terjadi. Opsi lain seperti penggantian filter rutin atau pembersihan kondensor adalah contoh pemeliharaan preventif yang dilakukan berdasarkan jadwal, bukan berdasarkan kondisi aktual peralatan. Selanjutnya soal nomor 24. Dalam proses pengadaan sarana dan prasarana, pengelola layanan operasional harus memahami konsep analisis make or buy. Apa yang dimaksud dengan analisis ini? A. Membandingkan harga dari berbagai pemasok untuk mendapatkan harga terbaik. B. Mengevaluasi apakah lebih menguntungkan untuk memproduksi sendiri atau membeli dari pihak lain. C. Menganalisis apakah lebih baik membeli peralatan baru atau menyewa. D. Membandingkan kualitas produk dari berbagai merek. E. Menghitung total biaya kepemilikan selama masa pakai produk. Jawaban yang tepat adalah
B. Analisis make or buy adalah proses mengevaluasi apakah lebih menguntungkan untuk memproduksi sendiri atau membeli dari pihak lain. Dalam konteks pengelolaan layanan operasional, ini bisa berarti memutuskan apakah lebih baik mengembangkan suatu sistem atau layanan secara internal atau menggunakan penyedia layanan eksternal. Analisis ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, keahlian yang tersedia, waktu yang dibutuhkan, kualitas yang diharapkan, dan risiko yang terkait. Pengelola layanan operasional perlu memahami konsep ini untuk membuat keputusan yang tepat dalam pengadaan sarana dan prasarana atau layanan yang diperlukan instansi. Berikutnya soal nomor 25. Pengelola layanan operasional menemukan bahwa beberapa peralatan kantor yang masih berfungsi baik jarang digunakan. Pendekatan manakah yang paling tepat untuk mengoptimalkan penggunaan aset tersebut? A. Menjual semua peralatan yang jarang digunakan. B. Membiarkan peralatan tersebut tidak terpakai di gudang. C. Melakukan analisis kebutuhan dan redistribusi peralatan ke bagian yang membutuhkan. D. Mengganti semua peralatan dengan model terbaru. E. Memaksa karyawan untuk menggunakan peralatan tersebut meskipun tidak diperlukan. Jawaban yang tepat adalah C. Pendekatan yang paling tepat untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang jarang digunakan adalah melakukan analisis kebutuhan dan redistribusi peralatan ke bagian yang membutuhkan. Sebagai pengelola layanan operasional, penting untuk memastikan bahwa semua aset digunakan secara efisien. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi 1. Mengidentifikasi peralatan yang jarang digunakan. 2. Mengevaluasi kondisi dan fungsionalitas peralatan tersebut. 3. Melakukan survei kebutuhan di berbagai bagian atau departemen. 4. Memindahkan peralatan ke bagian yang membutuhkan. 5. Jika masih ada peralatan yang tidak terpakai, pertimbangkan opsi seperti hibah ke instansi lain atau penjualan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan pendekatan ini, pengelola layanan operasional dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aset, mengurangi pemborosan, dan potensial menghemat biaya pengadaan peralatan baru di bagian lain yang mungkin membutuhkan. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.